ya SMP lah. Nah itu udah mulai suka dandan, skincarean gitu. Awalnya om-om sih. Om-om ya. Ya. Pertama kali. Ya aneh Orang banget. selain itu lah gitu. Ketemu di aplikasi, terus ketemuan gitu, ya di lapangan gitu kan. Jadi udah ketemu, ngapain nih kamu ajakin aku? Di sawah tuh diapain? Langsung dibuka lah celananya. Lah istilahnya. Iya langsung diperkosnya lah ya. Halo guys, selamat bergabung di studio kita. Studionya bincang-bincang santai dengan para narasumber mengenai lika-liku perjalanan hidup. Hari ini kita mendatangkan seorang narasumber yang sangat spesial. Narasumber kita nih mempunyai lika-liku kehidupan yang sangat berliku. Nah, langsung saja kita dengarkan bagaimana kisah beliau. Halo. Halo. Selamat datang, terima kasih udah mau mampir di studio kita menjadi narasumber. Boleh perkenalkan namanya siapa ya? Oke, nama aku Gita, usia aku 21, boleh dipanggil Gita. Ya, itu Gita nama malam atau malam apa? Gita tuh mungkin nama malam pagi boleh, tapi ya nama aslinya ada. Nama aslinya Gita. Ada. Tapi kalau malam, kalau siang Gita. Jangan dipanggil Pak Ijo aja, nggak lucu. Gita itu ada panjangannya loh. Apa itu? Gita itu panjangannya tuh gak akan indah tanpa aku. Oh. Tapi kalau siang Gito enggak. Biasanya kan orang namanya kan kalau malam Gita, siangnya Gito. Oh, enggak. Ini aktivitas sekarang apa nih Gitanya nih? Freelance sih. Freelance apa nih? Kerja mungkin sambil kecantikan ada, ya dunia malam juga ada. Dunia malam juga ada. Iya. Tapi dunia malam lebih fokus kemana? Ke dunia malam apa freelance? Dibilang fokus sih enggak juga kedua-duanya ya. Ya mungkin balance lah 50-50. 50-50. Terus kalau misalnya nih gitu ya, kalau misalnya dunia malam gitu kan, itu terima tamu atau gimana? Iya, terima tamu sih. Terima tamu ya. Nah biasanya tamunya ini dari kalangan anak muda kah atau kalangan om-om? Enggak, dari anak SD, ya mungkin SD paling kecil mungkin ada. Atau dari SD? Ada sampai kakek-kakek bawa tanah kan ada. Dari SD ngapain tuh? Nggak tahu, mungkin ajarnya kali ya. Udah lingkungannya ya mungkin. Nah, gini loh, kamu masuk di dalam dunia seperti ini, itu udah berapa lama? Mungkin kalau apanya nih udah berubahnya atau belumnya? Maksudnya ya kok terjun di dunia malamnya lah gitu. Oh mungkin kalau terjun banget udah 4 tahun ini. 4 tahun ini ya. Iya. Boleh nggak diceritain nih? Kenapa sih kamu bisa ngambil seperti ini ya, jalan dunia malam, terus dengan berubah penampilan, yang mana kuadrat kamu seharusnya seorang ini ya gitu kan, terus kamu berubah penampilan kamu seperti ini, itu kejadiannya gimana gitu? Mungkin kalau misalnya sifat mungkin bawaan dari kecil mungkin kali ya, terus lingkungan keluarga juga banyak anak perempuan di rumah itu. Berarti tergantung lingkungan. Ya lingkungan mungkin kali ya. Ya lihat kakak kayak, oh dia dandan cantik banget gitu. Gue pengen deh kayak gitu. Terus mungkin ya udahlah coba-coba dandan. Mungkin kalau ya dandan di rumah sih enggak mungkin ya. Cuman pengen gitu. Pengen seperti kakak-kakak gitu ya. Iya cantik banget soalnya. Dilihat cantik, oh cantik ya. Kayak gitu lah. Terus tanggapan dari keluarga gimana kamu? Wah, kalau awalnya aku tuh diusir tuh bang. Diusir? Diusir. Ketiga kali mungkin aku diusir ya. Diusir dari rumah? Iya, dari rumah. Itu ketahuan atau gimana? Ketahuan. Ketahuan di jalan atau Ketahuan di rumah aku suka dandan. Dia itu udahlah. Orang tua aku bawa golo. Hah? Iya, bawa golo aku dikejar. Sampai udah nangis, udah apa dirayu lagi. Cuman yang terakhirnya itu sampai diusir emang dari rumah. Diusir? Iya, diusir. Itu umur berapa tahun? 17. 17 tahun? Iya. Berarti kamu ini waktu merubah penampilan seperti ini dari umur 17 tahun? Iya, benar. Berarti masih masa-masa sekolah berarti? Enggak, udah lulus. Udah aku lulus. cepat sekolah. Jadi begitu kamu merubah penampilan itu memang udah benar-benar niat ya, ibaratnya tekad nih aku harus berubah kayak gini karena aku nggak bisa menjadi sebelumnya gitu. Iya, itu benar. emang udah di umur 17 tahun itu. Sebelumnya mungkin. Sebelumnya? Iya, mungkin aku masih sekolah. Ya SMP lah. Nah itu udah mulai suka dandan, skincarean gitu. Itu mulai suka. Mulai dari SMP berarti ya? Iya. SMP terus makin
Terus untuk merubah penampilan kamu secara utuhnya seperti sekarang itu kapan? Ya 2021 itu ajakan teman awalnya, kenalan teman gitu. Terus beberapa hari dia ngajakin, ada nih cari uang instan gitu loh. Berapa gimana sih kerjanya kayak gini. Awalnya sih takut ya, mungkin rupanya kerjanya enak juga ya. Lebih nyata, lebih gede dapatnya ya mungkin. Itu untuk pertama kali nih ya. Untuk Iya. pertama kali kamu dapat tamu tuh anak muda apa om-om? Awalnya om-om sih. Om-om ya. Ya. Kamu ada nggak pengalaman kamu yang ketika melayani tamu, tamunya punya fantasi yang lebih tinggi gitu? Banyak aneh-aneh, requestnya aneh-aneh, kostumnya dong, ininya dong. Aduh, mungkin kalau dulu sebelum aku coba terjun di kota besar, tapi kalau di perkampungan mungkin masih kayak kota kecil, ya mungkin biasa-biasa aja. Cuma udah kenal kota besar, mungkin ada yang ini, ada yang itu, macam-macam sih. Ada yang request mungkin dalam kostum, gaya, cara mainnya, gitu. Ada yang ekstrim, ada yang low. Yang ekstrim tuh tamu Wah, seperti apa? mungkin sampai luka-luka kali ya mereka ya. Tapi mereka suka. Luka-luka? Iya. Itu ekstrim tuh luka-luka tuh dipukul atau gimana? Ini dipukul, dicambuk. Oh, jadi pakai cambuk gitu? Iya, ada namanya tuh BDSM. Beda sih. Iya, BDSM tuh dalam artian mainnya ekstrim. Jadi ada miss atau misternya, ada budaknya. Oh, jadi ibaratnya kamu tuh jadikan budaknya gitu. Enggak, bukan akunya. Jadi? Tamunya. Oh, tamunya jadikan budaknya. Iya, mereka lebih suka disiksa mainnya. Si tamu tadi. Iya, tamu tadi dipakein kayak kalung. Maaf ya, kalung anjing gitu. Pernah nggak ada ibarat kata waktu kamu ya kerja seperti ini gitu kan, terus dilabrak gitu loh? Wah, kalau labrak sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Karena kita main aman ya. Itu biasanya kalau tamu tuh ini ya ngubungin kamu tuh biasanya via apa? Ya, via online biasa ada ya paling kayak APK hijau, via Instagram atau aplikasi Twitter mungkin banyak sih. Tapi bisa di mana aja sekarang. Itu kamu yang masarin diri sendiri atau gimana? Kan orang Ya, biasanya kita nggak pasang tahu. diri sendiri dong. Oh gitu. Tapi ada beberapa mungkin yang pakai pembantunya. Kayak mami gitu lah ya. Ya, Sekali kalau lah. mami mungkin itu ada organisasinya ada kalau yang mami-mamian. Tapi kalau kita tuh mainnya single solo. Nah kita kan setiap manusia itu kan pernah namanya itu berada di fase titik terendah. Kamu pernah nggak mengalami fase titik terendah gitu di mana kamu harus ya seperti sakit nggak kuatnya kamu merasa seperti stres lah gitu. Pernah banget sih. Boleh ceritain nggak? Kalau untuk titik terendah pernah kayak biasa nih gitu loh. Mungkin dalam keadaan keuangan, ekonomi, ataupun mungkin dalam mental. Gue butuh teman cerita, teman ngobrol gitu. Tapi beberapa oknum yang gak bisa aku percayain, kayak aku nih pengen cerita tapi takutnya ya udah kayak yang pernah terjadi gitu loh. Jadi kayak terjadi diomongin tapi kita disebarin, kok jahat banget sih kayak gitu. Aku nggak pernah jahat sama orang tapi kok mereka jahat banget gitu lah. Di saat aku lagi naik daun, mereka butuh bantuan, ya udah aku kasih gitu kan, apapun dalam bentuk materi atau apapun lah. Jadi ya kalau misalnya aku butuh ya kamu bantuin, walaupun nggak dalam materi, yang pentingnya tuh mental. Jangan dibuat down, aku nih lagi jatuh di bawah gitu loh. Nah terus ada beberapa juga kalau untuk materi ada, cuman ya kayak gitu alasannya ada aja gitu. Tapi kalau dengan aku, kalau mereka butuh bantuan, ya udah aku apapun yang aku punya aku kasih gitu loh. Ya kita kalau bisa jadi orang baik aja, nggak usah jahat sama orang, enggak sih? Iya, betul. Jadi saat kamu lagi jatuh gitu ya, lagi down, terus ya ketika kamu berharap bahwa teman bisa bantuin, keluarga bisa bantuin gitu, tapi ternyata mereka gak kan gitu kan, ibaratnya ya nggak bisa bantu lah kan gitu kan. Iya. Gitu loh. Pernah nggak kamu tuh merasa bahwa kamu memang benar-benar sendiri saat itu? Gitu? Pernah. Aku jauh dari keluarga, jauh dari teman, ya mungkin trauma punya teman, trauma punya sahabat mungkin ya. Gara-gara yang ini tadi ya gitu. Iya. Kamu jatuh gak ada yang mau Gak ada yang bantuin, yang nyebarin aib kayak gitu. Jadi masih trauma udah. Sampai sekarang Sekarang alhamdulillah sih enggak, udah berobat juga. udah berubah juga. Nah kalau dari pihak keluarganya saat ini kamu penampilan kamu udah berubah total nih, kan? Itu dari pihak keluarga udah menerima atau masih Kalau keluarga besar sih dibilang nerima enggak juga.
terima. Mungkin ada yang nerima itu kakak aku. Kalau untuk orang tua ada nerima dan nolaknya juga. Tapi yang lebih nerima sih lebih dekat ke kakak perempuan yang nomor 2. Tapi kamu masih sering pulang ke rumah Pulang kalau lagi kayak lebaran atau emang lagi pengen pulang. dengan penampilan seperti ini? Ya udah paling seperti ini. Karena kalau di kampung aku kalau pakai pakaian seksi atau yang lebih terbuka itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Karena udah penampilan perempuan. Jadi karena di situ kan bisa dibilang daerahnya tuh ya lumayan lah agamanya gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai yang lebih seksi atau yang lebih terbuka sedikit aja di atas lutut udah diomongin. Nah, kamu ini aslinya dari mana sih? Aku aslinya dari Bangko. Sumatera berarti ya? Masih Sumatera. Dari Sumatera ya, Bangko ini ya. Nah, reaksi lingkungan ya, ibaratnya kita bicara masalah lingkungan. Lingkungan kamu, di mana kamu tinggal, kan gitu kan. Itu ada nggak yang ibarat kata, ya perkataan negatif, gitu, omongan-omongan yang nggak enak mengenai kamu, gitu. Ngalamin itu mungkin mereka menyampaikan sama keluarga aku kali ya. Keluarga jadi kayak orang tua ngomong, kamu dia ngomongin kayak gini, kayak gitu. Aku bilang, ya udah lu kalau mereka ngomongin aku ya it's okay, aku juga nggak peduli gitu loh. Mereka nggak ngasih aku makan kok, nggak minta makan mereka, nggak ngurangin beras juga gitu loh. Ngapain kita peduliin manusia yang ngomongin kita, kan nggak ada gunanya juga kan. Iya. Nah, kamu ini kalau misalnya nih ya, misalnya seperti yang lain, ya kebanyakan yang lain biasanya kan mereka kan mangkal nih, gitu kan. Kamu ini ikut mangkal juga? Kalau mangkal aku dibilang dulu mungkin awal turun pernah, tapi nggak lama. Mangkal ya? Iya. Nah, itu mangkal di pinggir jalan apa di atas pohon? Di atas jembatan. Sedikit kali bang di sumur, kalau boleh. Mana ada tahu gantung-gantung di atas pohon kan? Ya kan kuntilanak kali ya. Nanti orang ngomong, kuntilanak dong kaos gitu, kan nggak mungkin. Ini kita boleh nggak bicara masalah tarif? It's okay. Oke ya. Itu tarif kamu berapa biasanya? Kalau kita lihat dulu kondisi daerahnya. Kondisi daerah tuh mempengaruhi Ya harga. pengaruh banget. Berpengaruh sekali. Berarti kalau lagi hujan itu juga mempengaruhi harga dong? Iya. Ya tergantung mereka mampunya gimana. Iya, itu biasanya antara kisaran berapa gitu. Mungkin kalau kita ngomong yang sebentarnya ada mungkin 5 menit atau 10 menitan kali ya. Durasinya cuma 10 menit. Iya, bentar doang biasanya itu. Itu durasinya. Iya, durasi Itu untuk harganya sendiri, kisaran harganya sendiri. mungkin Per jam. kalau mungkin karena orang kan beda-beda. Kalau aku mungkin di atas Ya, itu all in. ya, All in ya. tapi ada juga mesti enggak ya. Soalnya tim kita senyum-senyum aja. Jangan dong coba-coba. Jangan dicoba nanti ketagihan. Iya susah lepasin nanti kasihan. Bahaya loh. Tapi aku mau nanya sama Mbak. Iya. Lanjutan. Seumur hidup itu pisang tadi atau terong tadi pernah hidup nggak? Pernah bangun gitu? Karena aku suntik hormon kali ya. Jadi antara bangun dan tidak. Nggak pernah berdiri sama sekali Enggak. seumur hidup? Iya, karena aku kan pengaruh hormon sih. Oh, jadi suntik hormon. Ya suntik hormon. Jadi suntik hormon supaya dia nggak bangun. Nggak bangun, terus Gitu lebih loh. feminin. Lebih ke feminin. Nah, kalau misalnya nih kan, namanya juga kita ya, yang normal lah kan gitu kan. Pasti punya hormon kan Iya. gitu kan. Jadi hormonnya lagi naik, lagi pengen kayak gitu. Itu kamu sendiri tuh gimana gitu loh? Aku sih nggak ada ya, Nggak karena ada? udah pengaruh suntik hormon perempuan tadi. Jadi lebih menariknya ke cowok atau ke cewek? Kalau seandainya Pak cewek, hormonnya naik nggak? Hormon cewek naik kayak cewek PMS. Hormon Suka cowok? kesel, kalau hormon cowok nggak ada. Oh. Mungkin beruntungnya di situ, makanya hormonnya masuk. Terus ini sudah di operasi belum? Aku nggak ada operasi, Masih ada ya? masih ada. Pisangnya masih ada kok. Tapi ya cuma wilayah dada aja ya yang di ini. Enggak juga. Ini Enggak. pengaruh hormon juga. Jadi dia Hormon. numbuh. Oh, jadi hormon itu bisa menumbuh kan? Ya, kalau misalnya ada yang cocok dengan hormonnya dia tumbuh sendiri. Itu ya. Ya pengaruh juga, tergantung di badannya. Kamu pernah nggak ada cerita nggak sih Apa tuh? tentang ibarat kamu melayani tamu ya gitu kan? Nah, dengan tamu ini kan kadang ini banyak Iya. ya pengen begini pengen begitu seperti kamu bilang ekstrimnya gitu loh. Pernah nggak kamu melayani tamu saking keselnya kamu sampai teriak gitu loh? Teriak sih nggak pernah, karena aku tipe kalem kali ya kalau ketemu cowok ya. Iya, Nggak tapi kalau ketemu ceweknya kor-koar, beda Oh, lagi. misalnya keluar, nggak saking kamu keselnya sama cowok nih, udahlah bang, gitu kan? Oh, nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah, tapi tetap secara profesional dilayani. Profesional kerja. Oh.
Karena itu yang menarik. Iya Menarik kan? apa itu? Ya, contohnya nih, laki-laki itu yang dibutuhkan apa? Nyaman nggak sih? Iya betul. Iya, nyaman. itu yang kita jual. Oh, jadi kamu menjual kenyamanan. Kenyamanan dulu, jangan langsung ke servisnya. Kok servisnya aja banyak tuh. Iya, Bisa iya. dihitung, Iya. nggak bisa dihitung kali pakai jari ya. Banyak banget. Terus kamu pernah nggak nih kepikiran ya? Jangan nih umur sekian nih pengen berubah nih gitu, nggak mau lagi kerja kayak gitu. Ada pasti. Ada. Iya, pasti ada. Atau kamu pikir nih kalau kayak gini kan nggak mungkin terusan. Ya, nggak mungkin lah bang, udah koruptor nggak mungkin laku ya. Iya, betul. Terus ya juga kan pasti kepengen rumah tangga gitu, ada kepengen nggak sih? Rumah tangga sih enggak, tapi kalau punya anak aja ada. Punya anak ada? Pengen Iya, punya anak? anak aja, istrinya nggak usah. Anaknya dari mana? Mungkin kalau bisa dibilang pengen adopsi aja, karena kan sekarang kasihan lah banyak bayi-bayi terlantar ya. Jadi aku pengen Adopsi adopsi aja aja. gitu ya. Nih ya, pertama kali kenal kamu aplikasi hijau itu dari mana? Kayak teman yang tadi, yang mencetuskan aku untuk terjun ke dunia malam gitu. Dia yang pertama kali ngerayu kamu, yuk main di sini. Iya, dia yang pertama kali. Masih hidup kok orangnya sampai sekarang. Masih. Itu cewek apa emang? Sama seperti kayak kamu? aku. Sama seperti kamu? Usia juga sampai sama? Enggak, senior? lebih senior dia. Lebih senior ya, berarti dan lebih pengalaman kali ya. Ada nggak yang ngajarin kamu, gini loh tipsnya gini gitu, kalau rapat tamu apa gimana gitu kan? Awalnya belajar sendiri, udah dikasih gimana cara kamu ngelobinya aja. Terus kalau nih ya, gimana proses awal kamu ya waktu di aplikasi hijau pertama kali dapat tuh? Dibantuin Dibantu yang temen sama- tadi. Oh, dibantu sama teman tadi. Mm-mm. Nah, kamu punya ini nggak? Kamu kerja malam, terus punya kayak freelance juga, Iya. gitu kan? Entah hasilnya itu ada kepikiran nggak pengen bangun usaha apa nih? Gitu. Pasti nanti ada. Ada, Cuma pasti dibantuin sama saudara yang percaya emang ada. udah ada punya usaha sekarang. Usaha belum, tapi lagi pengen mau nanti nabung dulu. Rencana mau ada rencana bikin usaha apa? Banyak sih, mungkin dalam bidang kecantikan ya, dalam hobi aku, terus mungkin ya dalam segi pakaian mungkin. Siapa tahu, atau fashion kuliner ya. juga bisa gitu. Fashion, kuliner ya, gitu. Ataupun salon kali kecantikan gitu. Iya. mungkin ya, seperti itu ya. Terus aku mau nanya sama Mbak Gita nih, awal pertama melakukan hubungan itu gimana perasaan? Awalnya aneh, Pertama kali, ya aneh orang banget. istilahnya tuh pecah lah gitu. Kalau Iya. Mbak gimana perasaannya? Rasanya aneh banget. Itu ceritanya Pertama juga kali, lucu loh. pertama kali ya. Iya, itu ceritanya juga lucu loh bang. Jadi aku pulang kampung mamaku, Ya. ketemu di aplikasi, terus ketemuan gitu loh di lapangan gitu kan. Jadi udah ketemu, ngapain nih kamu ajakin aku? Ya udah katanya ikut aja. Ya udah kita ngikut ya. Rupanya di bangku sawah bang. Buku sawah. Bangku sawah gelapan loh bang. So, Dia, bang, nggak serem apa nih, ntar ada hantunya loh, bilang gitu kan. Apa nggak diliatin orang bang, gue bilang gitu. Kayak nggak ada uang kali ya bang ini, lo Jadi- perhatikan. Di Itu sawah awal tuh apa terjadinya. itu? Oh terjadi itu bang. Di sawah tuh diapain? Langsung dibuka lah celananya. salah istilahnya. Iya langsung diperkosnya lah ya. Itu pertama kali. Pertama kali. Itu sama tetangga atau Enggak, yang ketemu di aplikasi tadi. Oh, ketemu di aplikasi Aku tadi. pulang kampung mamaku. Ketemu di sana. Sebelumnya kamu nggak pernah melakukan itu? Nggak pernah sama sekali, karena aku dulu bisa dibilang anak rumahan juga. Paling kalau main sama temen ya teman-teman kecil aja. Cuma kalau untuk keluar tuh belum pernah. Ya itu tadi yang pertama Tapi kali. waktu melakukan pertama tuh perasaannya mana? Menikmati nggak atau merasa di ini? Enggak, awalnya kayak dipaksa. Oke, dipaksa. Dipaksa. Karena juga takut kan bang di sawah. Ya kali bang di sawah bang, diliatin orang loh. Apalagi itu daerah pedesaan ya, orang kan banyak ya, rame banget. Nah ini kan namanya di dunia malam ya, dunia malam, dunia seperti yang kamu ini ya gitu loh. Biasanya kan namanya dunia seperti ini, persaingannya kan bersaing ya, Iya, kan pasti gitu ya, bersaing. bersaing gitu ya, gimana pun caranya bersaing gitu loh. Itu pasti ya nggak menutup kemungkinan, Iya. kalau mereka pergi ke orang yang pinter, masang susu, masang segala macem, buat penglaris, penari kan seperti itu kan. Kamu sendiri ada nggak kayak gitu? Aku sih nggak ada bang, nggak mau, Nggak. aku lebih suka natural Normal. aja. Normal aja. Natural. Karena untuk yang pakai kayak gitu bang, biasanya aku pernah diajarin kalau yang pakai kayak gitu meninggalnya susah. Yang kedua Iya. nanti jiwanya diambil sama yang dia pasang susu tadi.
Itu ceritanya. Ya karena matinya nggak bakal tenang. Ya karena udah beberapa yang kulihat sampai dia sebenarnya dia udah meninggal. Cuman dia tuh masih hidup gitu loh. Tapi bisa dibilang Karakter mautnya susah. iya susah banget. Itu kasihannya. Sebenarnya aku kasihan dulu yang pakai kayak gitu. Bisa Kasihan seminggu banget. gitu. Iya Bisa kasihan. 3 hari, bisa seminggu. Mungkin kalau cowok ngeliatnya cantik kali ya. Cuma kalau untuk yang perempuan ngeliatnya dia lebih suram. Auranya suram banget. Jadi kayak kita, lo jelek banget, padahal mukanya cantik, tapi kalau pakai kesusuk kok lo jadi jelek kayak gitu loh. Itu tergantung cocok-cocokan nggak sih? Enggak bang, karena gini, kalau untuk dunia astral, mungkin kita ngomong astral lah ya. Dunia itu kan dunia perdukunan kan. Iya, Nah, kalau dunia perdukunan aku udah pernah pelajarin hal itu. Ya emang untuk orang yang misalnya dia pakai susu gituan, meninggal susah yang faktor pertama ya. Yang kedua, kita ngomong jiwanya dia, rohnya dia tuh bakal tetap di dunia terus sampai kapanpun. Itu istilahnya menurut cerita Iya, gitu ya, ceritanya. gitu loh. Kalau misalnya menurut agama kan beda lagi kan, Beda gitu kan. lagi. Itu cerita menurut cerita. Ada nggak teman-teman kamu yang pakai seperti itu gitu loh? Ibaratnya dia efeknya itu langsung, wah kok laris banget ya dia ya gitu loh. Kalau lihat temen sih dulu pernah, cuma kayak biasa aja kali ya aku liatnya. Mungkin Nggak kalau tahu. cowok ngeliatnya, oh Ya. dia cantik. Nah itu aku bilang tadi faktor. Kalau di sisi wanita mungkin ngeliat dia tuh lebih Biasa jelek, aja. biasa aja. Nah, tapi Kalau kan ngeliat kalau laki-laki, cowok kan- wah cantik banget nih, kayak bersinar gitu, kayak gitu. Tapi ada ya dari kalangan kamu Pasti seperti ada. itu. Aku juga pertama kali ketemu sama Mbak kayak gini. Eh, Iya, itu Mbak aku baru kali ini. Oh dia takut ya? Enggak, bukan Enggak. takut. Apa Aku itu? pikir Mbak ini natural, asli, cewek gitu. Karena ada dadanya kan ini kan apa? Suntik Hormon, tadi tadi kan tunggu. dibilang hormon, dada itu hormon, sesuai dengan suntik hormon, berarti kan hormon suntikan itu cocok sama mbak ini gitu loh. Jadi ya dia membengkak apa membesar. Iya. Aku tadi Pembesar dengan sendirinya, bukan takut, gitu. cuman heran gitu. Ini cewek apa cowok? Beneran cowok. Kan tadi katanya cowok kan. Nah, Tapi aku lihatnya cewek gitu. saya curiga kayaknya Iya. Bang Joni mau nyoban. Sama Mbak ini baru sekali ini. Oh berarti kayak pernah lihat deh yang Mbak biasa-biasa. kenal ya. Cuma kalau di TV atau di apa, sering. Ya Cuma karena ketemu ada langsung beberapa baru yang kali udah ini. kalau misalnya dia operasi atau cantiknya natural banyak. Banyak sih. Banyak. Kalau yang ini kan ibarat kata kan banyaknya yang pergi ke Thailand ya, itu kan terkenal tuh ya dengan ibarat kata kan gitu kan operasinya OP segala macam. Iya, itu ya, terkenal udah banget. terkenal banget kan gitu kan. Bahkan kalau bisa dikatakan lebih cantik mereka daripada wanita sendiri. Banyak. Aku aja sampai kagum-kagum loh bang, lihat temanku yang udah operasi. Wah gila banget. Nah contohnya kayak yang udah terkenal, Lucinta Luna. Wah itu aslinya cantik banget. Cantik kalah perempuan serius. Ada nggak kepengen kayak Ada keinginan untuk seperti itu? Pasti pengen. Kan tadi udah faktornya tadi. Mau Pengen potong cantik. berarti? Ah potong sih enggak. Aku belum mau. Mungkin nggak tahu juga mungkin nantinya faktor nggak tahu juga lah. Nanti jalanin dulu lah. pernah nggak kamu nih ya melayani tamu gitu bersama tamu misalnya nih gitu kan kita udah deal nih sekian gitu loh. Oke. Itu selesai dia cuma nggak ngasihnya itu tidak seperti yang kita obrolin gitu loh. Pernah seperti itu? Pernah sekali pasti ada. Ada ya. Cuma mungkin katanya ya udah uang orang oh ya udah lah bang nggak apa-apa. Mungkin aku tipe kekalan kali ya. Nggak urusan rusuk kali ya. Tipe kekalan jadi ya udahlah bang nggak apa-apa gitu. Karena punya hati kali ya. Ya udah kasihan, it's okay. Jadi kamu tuh bayarannya setelah melakukan baru dibayar atau Iya bayar itu selalu pak? karena mungkin faktor yang tadi ada yang penipuan atau apa gitu banyak soalnya. Jadi mereka kurang percaya. Jadinya ya udah dilakuin dulu baru nanti pembayarannya gitu. Oh dilakuin dulu baru pembayarannya. Percaya Walaupun dulu. kadang jadi dari situ ya kebanyakan rugi dari pihak. Iya banyak Karena, banget. gitu ya. Kadang kasihan kayak bang nungguin apa di sini katanya hari ini oh udah ditransfer iya wah kasihan banget bang apa nggak sama gue Dunia malam ini katanya kan dunia tipu-tipu ya. ya ada sih Jujur emang ya. iya Berarti dunia malam ini jangan pernah bermain perasaan ya. jangan lu bapak lu kalah Oh gitu ya. iya Bapak karena kita kalah. dunia malam itu kan dunia fun Iya iya. hanya satu malam kan ingat cinta satu malam Jadi
Jadi jangan pernah baper gitu Jangan ya. baper. Baper berarti kita habis gitu Ya ya. selalu sendiri, gue nggak tanggung jawab. Pernah nggak sih kamu gitu dapat tamu ya gitu ya? Hmm. Dapat tamu terus kamu senang nih sama tamu ini gitu. Hmm. Ibaratnya ya Ada perasaan. seperti cinta pandangan pertama gitu loh. Dulu mungkin pernah, cuman udah trauma kali ya karena disakitin juga kan. Jadi kalau untuk sekarang lebih ke fun aja, suka hanya sesaat. Jadi ibarat kata kamu senang nih sama cowok ini gitu kan. Udah sudah gitu aja udah gitu ya. Iya sesaat doang, ketika di kamar aja. Kalau di luar sih Luar, nggak nggak lagi. lagi ya, nggak lagi. Ya ngapain? Kalau mau kondo ngapain bang? Tapi pernah ngalamin seperti itu. Pernah pasti. Ya, itu yang mengalami kamu yang seperti itu gitu kan. Biasanya kan tahu sendiri ya, namanya kayak dunia kayak gini kan pasti adanya dunia tipu-tipu gitu kan. Pasti. Kamu yang dimanfaatin atau kamu yang manfaatin dia kan gitu Iya, kan. Nah, pasti ada. waktu kamu cerita kamu gimana? Kamu yang manfaatin dia atau dia yang manfaatin kamu? Aku dong. Oh, kamu harus, ya. harus mahal dong ajarannya. Wanita itu harus jual mahal, jangan gratisan. Kalau gratisan tuh banyak PDGJ, Iya. ya kan? Jangan mau hidupin laki-laki. Tuh, yang udah hidupin laki-laki bodoh. Tolol. Tapi ada ya kayak gitu ya? Ada bang, masih Masih banyak. banyak ya. Itu mungkin karena faktor apa sayang, cinta kali gitu ya. Cinta katanya, baper. Oh, baper ya. Aku punya mungkin kenalan gitu, jadi dia udah disakitin, udah main fisik juga sampai babak belur, balikan nangis, balikan lagi, cinta lagi, balik lagi, tolol, begitu aja tolol, bego, lu cewek bego banget gitu, dimodalin kagak, ya nggak sih? Ngapain kalau misalnya cowok nih, cuma modal, aku sayang sama kamu, basi gak sih bang? Iya. Basi banget kalau untuk perempuan kali ini, kalau nggak tahu kita ya, cuma dong, aku sayang sama kamu, ih najis banget. Ini Mbak ngomong kayak gini karena disakitin tadinya kan gitu. Disakitin terus pengalaman juga. Pengalaman juga kan. Iya, gitu. pasti. Tapi kan pasti ada juga orang yang pengen berubah sih, dapat pasangan gitu yang benar-benar gitu kan. Pasti ada dong yang pengen berubah. Kalau dibilang kalau untuk cewek malam nggak ada namanya pasangan kecuali dia tobat bener. Kalau dia masih di dunia kayak gini nggak ada namanya pasangan setia bang, bohong banget. Malah contoh nih, ceweknya dunia malam dan cowoknya booking sama yang lain. Kasian sih kan perempuannya udah ngasih uang, dia main sama yang lain, kan bego. Ada rencana apa kamu ke depannya nih gitu? Gitu rencana yang terdekat lah ya gitu, atau punya planning seperti apa? Pengen ya fokus urusin badan dulu kayak bang, udah kegendutan nih kayaknya gara-gara hormon tadi, jadi udah ngembang kayak balon nih. Itu pengaruh hormon berarti ya? Pengaruh hormon ini, aku dulu kecil bang orangnya, kecil badannya, karena dulu ya nggak fokus hormon awalnya kan. Ada efek samping nggak sih kalau orang disuntik hormon gitu? Efeknya mungkin kalau misalnya di tanggal tertentu, mungkin aku ngalamin ya, kayak emosionalnya kayak cewek PMS kan, apa-apa kesel, cuma kalau aku tipe yang pendam aja. Terus suka-suka nangis sendiri juga. Terus faktornya yang kedua ke tubuh. Ke tubuh. Iya. Itu suntik hormon tuh rutin atau cuma sekali aja gitu? Tergantung kamu maunya kayak mana. Kalau aku tipe yang mungkin dalam 1 tahun itu ada 8 kali suntik waktu itu. Mereka jadi udah over banget. Apakah suntik tiap hari atau setiap bulan atau gimana? Jarak? 3 hari sekali waktu itu. 3 kali suntik? Ya Tiga udah kali 8 kali atau 9 kali aku udah stop. Karena kalau aku over nanti ya dihabisinya tulang punggung dimakannya. Kayak sering sakit pinggang. Iya. Nah waktu kamu di hormon gitu kan, sampailah ke bentuk itu pada suntikan berapa kamu? Nggak hitung lagi bang ya. Mungkin udah ada hampir ratusan kali ya. Ratusan sampai saat ini? 4 tahun bang. Suntik terus? Iya. Itu kalau sekali suntik itu biayanya berapa? Beli hormonnya aja beli. Cuma kalau suntik kadang di bidan. Kalau sekarang aku udah bisa suntik sendiri. Nah itu hormonnya jualnya di apotek? Toko online emang khusus hormon. Oh, beli Orderannya online. hormonnya dari Thailand. Oh, secara online ya? Apotek. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena mereka ngambilnya dari Thailand langsung. Jadi belinya secara online gitu Ya, online. Bahayanya online seperti ini ya gitu loh. Bisa beli apa aja ya. Apa aja bisa dibeli. Nah, Yang nggak bisa dibeli itu Indonesia bang.
boneka aja belum bisa dibeli ya kan, bisa Iya, udah teman bisa. ini kan. Sekarang kamu tinggal sama siapa? Aku tinggal sendiri, ya kos. Kos ya, kos sendirian. Ya sendirian. Jadi lingkungan situ anak-anak kosan sama seperti kamu. Iya. Ya kalau lingkungannya polisi bang, apa nggak tangkap bang? Nah, kamu ini kan di dunia malam ya, di dunia Ah. malam, dunia seperti ini. Ini kan biasanya itu kan pasti identik dengan narkoba. Pasti ada yang kayak gitu. Pasti narkoba. Kamu pakai juga pernah pakai atau gimana? Dulu pernah diajakin sama teman kan. Terus kayak aku nih ngapain? Kok pakai kayak ginian sih? Ngapain sih? Kayak merasa aku bakal hancur kalau kayak gini. Jangan deh, dan bisa kalau bisa jangan masuk kayak gitu. Karena aku pernah dengar pesan orang tua aku, kamu boleh nakal, narkoba jangan kayak gitu. Aku tetapin sampai sekarang. Kalau bisa jangan, karena itulah kakakku juga ngomong jangan sampai ke narkoba aja. Kamu boleh nakal, kamu boleh nyebarin video show kamu terserah. Tapi satu, jangan ke narkoba, kasihan diri kamu, hancur. Karena udah banyak bang ada yang sampai jadi ODGJ kan udah banyak sekarang. Iya, betul. Yang kayak aku ya, yang kayak aku tapi terus pakai obat-obatan kayak gitu kan, banyak, sampai meninggal juga ada. Jadi kasihan, ngapain kayak gitu, ngancurin diri sendiri dong. Nah, ini kamu punya ini nggak apa namanya pesan-pesannya gitu ya, pesan-pesan buat teman-teman yang di luar sana, teman-teman channel RNG gitu ya, juga untuk motivasi gitu. Seperti apa sih? Motivasi yang gimana nih? Yang motivasi yang positif gitu kan. Oke. Jalan hidup kamu seperti apa semangat atau gimana gitu loh. Ya paling misalnya buat teman-teman aku yang mungkin dunia kerja sama kayak aku, dunia malam juga, ya semangat terus ya berjuang. Mungkin kalian ada yang berjuangin entah orang tua, keluarga atau ekonomi juga. Terus yang kedua, jangan tol bego. Ngapain lo hidupin laki-laki? Bodoh. Lo udah dihancurin, lo ngapain lo balikan lagi? Itu ya, pesan yang kedua ya. Yang ketiganya mungkin jalanin apa yang lo pengen. Kalau udah tercapai tujuannya udah stop. Karena sampai lo nggak bakal mungkin laku sampai tua. Tuh lo, karena sampai kapanpun namanya generasi pasti ada yang baru lagi kayak gitu. Yang keempat, jauhin narkoba ya guys. Jauhin, merusak diri lo. Jadi orang tua kasih pilihan, jadi waria boleh, tapi narkoba nggak boleh. Ya jangan, obat-obatan. Karena kalau kayak gini kan masih bisa sembuhnya nantinya kalau pengen. Oke Mbak Gita, terima kasih Oke. ya telah mau berbagi gitu ya dengan kita, dengan para sahabat-sahabatnya channel RNG ya gitu loh, tentang bagaimana lika-liku perjalanan hidupnya gitu ya. Dan buat teman-teman gitu ya yang dalam menghadapi kesulitan, tetap semangat, tetap berjuang, jangan pernah menyerah karena semua itu pasti bisa dilalui. Bisa dong pasti. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Bye.